Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalfarozi dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial ini, Presiden Soekarno berlaku atau berperan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Tetapi sistem ini tidak berlangsung lama karena pemerintahan menerapkan sistem baru, yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer ini berlaku mulai pada 14 November 1945 ketika pemerintah membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahir sebagai Perdana Menteri, tetapi tidak berlangsung lama juga. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Ia menginginkan kabinet yang bersifat nasionalis, tetapi keinginan tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinetnya. Akhirnya pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. B. Kabinet Sukiman. Resmi memerintah pada 26 April 1951, tetapi tidak dapat berlangsung lama karena terjadi suatu masalah. Akhirnya pada 2 Februari 1952, Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. C. Kabinet Wilopo. Memerintah sejak 30 Maret 1952, merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Pemerintahan ini berakhir pada 2 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo I. Kabinet ini dilantik pada 30 Juli 1953 oleh Presiden Soekarno langsung. Kabinet ini mengukir sejumlah sejarah untuk Indonesia, tetapi karena ada beberapa masalah, Kabinet ini menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden pada 24 Juli 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap. Resmi memerintah pada 12 Agustus 1955. Terdiri dari 23 menteri. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada 1955. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu ini menandai berakhirnya masa tugas kabinet ini. Pada 3 Maret 1956, kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. F. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II. Dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956, kabinet ini merupakan gabungan antara koalisi PNI, Masyumi, dan NU. G. Kabinet Juanda atau Karya. Dilantik pada 9 April 1957, dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Pada masa ini terjadi pergolakan besar yang dikenal sebagai peristiwa Cikini yang memicu keadaan politik demokrasi liberal semakin memanas hingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Sehubung dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirnya masa jabatan Kabinet Karya. 3. Sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan pemerintahan Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen ini tidak dapat dipisahkan dari partai politik. 4. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama, sebanyak 39 juta rakyat Indonesia menyerahkan hak suaranya. Pemilu ini dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. 5. Kegagalan konstitut menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1996, Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstitut. Tugas utama konstitut adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru, akan tetapi belum berhasil mengerjakan tugas tersebut karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perdebatan yang tidak henti. Kedua, adanya perselisihan partai. 3. Munculnya desakan untuk kembali menggunakan UUD 1945. Dalam sidang Dewan Konstitut, ada 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai, antara lain 1. Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. 2. Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. 3. Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.
Ketiga usulan tersebut kemudian menjadi dua usulan, yaitu dasar Pancasila dan dasar Islam. Kondisi makin tegang lantaran kelompok Pancasila tidak mau menerima saran dari kelompok Islam. Kegagalan konstitusi tersebut mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Menanggapi usulan presiden tersebut, konstitusi mengadakan pemungutan suara pada 30 Mei 1959. Akan tetapi belum berhasil mencapai quorum, yaitu 2/3 dari jumlah suara yang masuk. 3 kali pemungutan suara dan 3 kali juga pemungutan suara tersebut tidak mencapai quorum. Akhirnya konstitusi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 melalui dekret presiden. B. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. 1. Masa awal kemerdekaan, permasalahan ekonomi. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. 2. Blokade ekonomi negara. Aksi ini dilakukan oleh pemerintah Belanda pada November 1945 dengan menutup pintu keluar dan pintu masuknya perdagangan Indonesia. Akibat aksi ini, pintu perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. Kekosongan kas negara. Akibat blokade yang dilakukan oleh Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Seluruh kegiatan ekspor dan impor yang berlaku di Indonesia dihalangi oleh pihak Belanda, sehingga menyebabkan kekosongan kas negara. 2. Masa demokrasi liberal. A. Pemikiran ekonomi nasional. Gagasan ini diwujudkan oleh rencana urgensi perekonomian atau sering disebut Plan Sumitro karena diusulkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. B. Sistem ekonomi liberal. 1. Perlindungan finansial ekonomi. 2. Biro perancangan keuangan. 3. Rencana pembangunan 5 tahun. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya adalah 1. Gerakan benteng. 2. Nasionalisasi perusahaan asing. 3. Sistem ekonomi Alibaba. B. Upaya penyelamatan perekonomian di Indonesia. 1. Mengatasi masalah keuangan. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. 3. Menyelenggarakan konvensi ekonomi. 4. Membentuk Planning Board atau Badan Perancangan Nasional. 5. Melaksanakan Kasimo Plan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.